Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lo? Alhamdulillah ma syammal munawaba wa ma takallama yud'a fil hasyaraha. Peradaban Islam di negara Denmark. Kita tahu bahwasanya negara Denmark ini adalah salah satu negara yang ada di bagian barat dunia ini. Denmark sering disebut sebagai negara Nordik karena negaranya kecil. Akan tetapi negara kecil ini mempunyai pendamping yang sangat luar biasa di era Perang Dunia Kedua, di mana dunia dihebohkan dengan Perang Dunia Kedua ini, yang mana Amerika adalah sekutu dari Denmark. Islam sendiri memasuki negara Denmark ini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor imigran. Yang mana faktor imigran ini adalah mereka yang mengungsi akibat berkecamuknya perang dunia yang kedua ini. Yang mana perang yang berkecamuk di negara Timur Tengah memaksa imigran dari Suriah, dari Turki untuk mengungsi ke negara-negara. Salah satunya adalah negara Denmark. Islam masuk melalui jalur ini, dan situ pula mulailah perkembangan Islam di negara Denmark ini. Ada yang mualaf, ada juga yang memang pendatang, dan sampai saat ini Islam ada dan berdiri di negara Nordik. Adapun kehidupan umat Islam di negara Nordik ini, dulu kehidupan Islam sangatlah minim dan sangat tersiksa sekali. Karena ketika Islam masuk ke negara Nordik ini, ke negara Denmark ini, telah terjadi kerusuhan. Yang mana kerusuhan ini disebabkan oleh organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam. Salah satunya adalah ISIS, kalau kita tahu ya. Jadi dulu ada teroris yang melakukan kejahatan pengeboman dan kriminalitas yang diadakan di negara Denmark, yang mana masyarakat dan pemerintah, khususnya masyarakat, mengecam bahwasanya Islam itu keras, Islam itu penuh dengan kekerasan. Padahal kan Islam itu rahmatan lil alamin, bahkan Islam itu disebarkan dengan cara yang damai. Ini adalah suatu ujian bagi orang-orang Islam yang hidup di sana. Setelah itu masyarakat memberikan julukan Islam, memberikan tentang perihal-perihal Islam ini sangat negatif sekali. Begitupun dengan masyarakat-masyarakatnya, sangat melihat agama Islam ini sebagai agama yang penuh dengan kekerasan. Dan tak lupa seperti itu, karena kebudayaan serta adat yang berbeda dengan hukum atau ajaran hidupnya umat Islam, bahwasanya agama Islam ini harus memiliki batasan antara perempuan dengan laki-laki di Denmark yang namanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bukan hanya sampai situ saja. Kartun yang dibuat pada tahun 90-an itu adalah kartun Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa menerima bahwasanya pemimpin kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dibuat kartun dan dibuat untuk menghibur serta meningkatkan bisnis mereka. Sungguh ini adalah suatu penistaan. Maka orang Islam pada saat itu bukan hanya di negara Denmark, tapi banyak sekali orang-orang seperti di Timur Tengah, bahkan organisasi sekelas OKI, yaitu organisasi Islam, itu mengecam tindakan tersebut. Tapi apa yang dikatakan oleh orang yang membuat kartun tersebut? Ini adalah kebebasan dalam berekspresi. Dia tidak sekalipun ingin berminta maaf dan lain sebagainya, malah terus menyiarkannya sampai siaran kartun Nabi besar Muhammad SAW itu sampai di negeri Paman Sam. Kita tahu Denmark ini adalah sekutunya Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua ketika dulu berkecamuk. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan umat Islam di negara Denmark dahulu sangatlah berat. Banyak sekali kesulitan. Mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang bukan
mayoritasnya agama Islam, berbeda dengan kita kehidupannya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang seagama, banyak sekali kita temui masjid-masjid untuk kita beribadah di sana. Tapi di negara Denmark, kita datang bukan dari negara atau penduduk asli. Kita orang asing yang masuk ke Denmark dan hidup di sana. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jejak-jejak peradaban Islam di Denmark. Dahulu belum ada yang namanya tempat ibadah khusus yang disediakan oleh pemerintah. Tapi waktu terus berjalan, zaman terus maju. Pada akhirnya pemerintah pun mengakui bahwasanya agama Islam adalah agama minoritas mereka dan telah diakui, serta pemerintah sudah membuat berbagai macam infrastruktur, berbagai macam layanan untuk para penduduknya yang beragama Islam. Data terakhir menyebutkan bahwasanya sudah ada lebih 300 masjid yang ada di negara Denmark tersebut. Tapi walaupun seperti itu, berbeda dengan Islam di Indonesia. 300 masjid mungkin masih kurang, dan bahkan jaraknya pun kalau dari rumah itu minimal harus 1 jam paling jauh ya, dan sebagainya. Intinya adalah umat Islam dulu sangat tersiksa sekali dengan kehidupan mereka yang ada di Denmark. Tapi dengan kegigihan, kesabaran, Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka jalan untuk mereka hidup damai, untuk mereka diakui sebagai agama Islam di negara Denmark. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali problematika di negara Denmark dan kehidupan sekarang. Alhamdulillah saudara-saudara kita yang berada di Denmark, pemerintah sudah menyiapkan, sudah mempersiapkan layanan-layanan untuk beribadah. Banyak sekali forum-forum kajian di Denmark sekarang. Akan tetapi walaupun sudah banyak, tapi jelas Islam adalah agama yang minoritas, dan sebanyak apapun tetap masih sedikit kalau dibandingkan dengan negara kita Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon diperhatikan, maaf selebar-lebarnya. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, and comment karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum.